Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalina wal akhirin wa khitamil anbiya'i wal mursalin wa rahmatillahi ta'ala lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin, amma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak henti-hentinya kita memuji Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, Maha Pengasih dan Penyayang. Kepadanya kita memohon ampunan atas segala dosa, kesalahan, kekhilafan dan segala keburukan-keburukan yang kita amalkan, kita laksanakan. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an surah 49 ayat 11 dan 12. Surah ke-49 ini adalah surah Al-Hujurat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling mencela, saling menghina, saling mengejek satu kaum dengan kaum yang lain. Kalau kita perhatikan ayat ini dimulai dengan ya ayyuha. Ya di sini di dalam bahasa Arab, dalam ilmu nahwu, ya itu adalah huruf nida. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya hurufun nida di dalam ilmu nahwu itu ada 14. Salah satunya adalah huruf ya. Dan satu-satunya huruf nida yang digunakan oleh Al-Quran yaitu huruf ya. Dan huruf ya ini adalah merupakan panggilan tanpa ada batasan, memanggil yang jauh, yang dekat maupun yang sedang. Dan ya ini di dalam Al-Quran diulang sebanyak 360 kali. Kemudian setelah ya ada kalimat ayyuha. Ayyuha di dalam Al-Quran itu diulang sebanyak 150 kali. Terdiri dari huruf ay, yaitu taukid munada. Kemudian ha, huruf tambih. Jadi kalau ya ayyuha diterjemahkan sesuai dengan kaidah bahasa Arab, maka kira-kira Allah itu ingin berkata, "Hei, saya akan peringatkan." Ya. Di situ ada keseriusan. Kata Allah, "Saya akan panggil kalian tanpa terkecuali, yang merasa dekat maupun yang merasa jauh, maupun yang berada di tengah-tengah." Kemudian siapa yang dipanggil? Yang dipanggil adalah alladzina amanu, orang-orang beriman. Alladzina di dalam Al-Quran itu diulang sebanyak 1080 kali. Dan di dalam bahasa Arab, alladzina ini adalah isim mausul yadullu alal ammiyah. Huruf yang menunjuk pada subjek dan objek tanpa terkecuali, secara umum, general, komprehensif. Yang laki-laki, yang perempuan, yang anak-anak, yang dewasa, yang rakyat biasa, yang raja, yang orang awam, orang pintar, tanpa terkecuali.
Jadi seolah-olah Allah ingin mengatakan, jika ada ayat yang didahului dengan ya ayyuhalladzina amanu, maka orang yang merasa memiliki iman itu semua dipanggil tanpa ada batasan, yang jauh maupun yang dekat, tidak ada batasannya. Artinya semua yang mengaku beriman itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam panggilan ini ada unsur peringatan. Nah, di sini harus hati-hati. Kalau panggilan itu ada unsur peringatan, mesti diperhatikan jika ada ayat di dalam Al-Qur'an yang disandingkan dengan peringatan, itu bisa dipahami bahwa itu memiliki potensi melahirkan dosa jika panggilan itu diabaikan. Kemudian apa panggilannya? Apa informasinya? La yaskhar qaumum min qaum. Kata Allah, hati-hati. Jangan gunakan lisanmu untuk saling mencela satu dengan yang lain. Jangan mencela jika Anda ingin hidup tenang, hidup bahagia. Gunakan nikmat mulut itu untuk berkata yang baik-baik dan menghindari yang tidak baik. Hal ini persis sudah diperingatkan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya dalam hal ini. Rasulullah pernah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka hendaklah ia berkata yang baik-baik atau diam. Cara mensyukuri nikmat lisan, nikmat mulut, jika ingin ditambah kenikmatannya, maka harus dijaga karena akan mempengaruhi ketenangan hidup. Tidak bisa jaga lisan, jaga mulut, maka hidup kita akan tidak nyaman dan tidak tenang. Bagaimana caranya? Tadi pesan Rasulullah SAW, caranya adalah katakan yang baik-baik, berkata yang baik-baik, ngomong yang baik-baik. Kalau tidak bisa ngomong baik-baik, berkata yang baik-baik, maka pilihan yang kedua adalah diam. Dan tidak ada pilihan yang ketiga, hanya ada dua pilihan. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam surah Al-Hujurat, surah ke-49 ayat 11 dan 12 ini ada dua pesan yang sangat penting untuk kita kaji, untuk kita amalkan, khususnya dalam bulan Ramadan ini. Yang pertama adalah jangan mencela, jangan merendahkan, dan yang kedua jangan melakukan atau bergibah. Larangan mencela ini sebenarnya ada dua. Ada celaan yang tidak dibenarkan, namun juga ada celaan yang dibenarkan. Celaan yang tidak dibenarkan itu adalah mencelah yang tidak memiliki argumentasi yang dibenarkan oleh syariat Islam. Karena iri hati lalu mencela. Karena tidak ingin disaingi, mencela. Tidak ingin saling berebut untuk urusan dunia, jabatan, harta, kemudian mencela. Lalu ada celaan yang dibenarkan, seperti Allah Subhanahu wa taala itu mencela perbuatan Fir'aun, Qarun, kemudian Abu Lahab, yang sangat terkenal sekali. Satu surah itu membahas tentang Abu Lahab, tabbat yada abi lahabin wa tab. Dan yang sangat berbahaya sekarang ini,
Orang yang mencela justru orang yang belajar agama, yang ngaji, ahli agama dan lain-lain sebagainya. Justru mereka yang diharapkan menjadi contoh malah ikut mencelah. Ya. Kemudian bisa dipertanyakan, kalau dia pergi ngaji, terus yang dipelajari Al-Quran, sedangkan Al-Quran kan sudah jelas-jelas melarang ya kita untuk mencela. Lalu di dalam pengajian, di dalam ta'lim itu yang dipelajari apa? Ini sangat miris sekali. Kemudian di zaman sekarang ini celaan itu dari lisan itu turun ke tangan, turun ke jempol kita. Ya, bagaimana kita komen di media sosial, yang berita-berita yang tidak jelas sumbernya dari mana, hoax, dan kita komen dan lain-lain sebagainya. Itu juga semua adalah dalam rangka mari sama-sama kita menjaga jangan sampai kita terjebak dalam masalah ini dengan tadi anjuran untuk menjaga lisan kita. Demikian kira-kira tausiah pesan Ramadan yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang sangat baik ini. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.